tentang pengertian redox. Jadi, redox adalah menangkap dan melepasnya oksigen. Itu adalah teori yang pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata elektron juga berhubungan dengan redox. Sehingga teori yang kedua yaitu menangkap dan melepasnya elektron. Redox mempengaruhi bilangan oksidasi naik dan turun. Jadi, redox adalah istilah yang menjelaskan tentang berubahnya bilangan oksidasi dalam reaksi kimia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan suatu unsur dalam keadaan bebas atau berbentuk senyawa. Jadi terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi bilangan ini yang akan menunjukkan jumlah elektron yang sudah diterima atau diberikan oleh suatu atom. C. Aturan Bilox. Aturan Bilox terbagi atas dua, yaitu dalam bentuk unsur bebas dan dalam bentuk senyawa. Unsur bebas memiliki bilangan oksidasi yang bernilai 0. Unsur bebas tidak memiliki bentuk namun ada. Contohnya seperti oksigen, natrium, fosfor, dan darah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian B, aturan Bilox dalam bentuk senyawa. Yang pertama, Bilox H atau Bilox hidrogen sama dengan +1 untuk umumnya, kecuali pada senyawa hidrida Bilox H sama dengan -1. Kedua, bilangan oksidasi O atau bilangan oksidasi oksigen sama dengan -2 untuk umumnya, kecuali pada senyawa peroksida, bilangan oksidasi oksigen sama dengan -1 karena masih netral dan belum tercampur dengan logam apapun. Dan superoksida, bilangan oksidasi O sama dengan -1/2 karena sudah termasuk dengan unsur yang tinggi. Contohnya H2O, bilangan oksidasinya oksigen sama dengan -2 karena masih netral dan belum tercampur pada logam apapun. Yang kedua NaO, bilangan oksidasinya oksigen sama dengan -1 karena tidak termasuk dalam senyawa. Yang terakhir Na2O, bilangan oksidasinya oksigen sama dengan -1/2 karena termasuk unsur yang tinggi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang Bilox F sama dengan -1 dan itu hasilnya tetap sama. Kemudian Bilox logam. Bilox logam ditentukan dari golongan di tabel periodik. Contohnya senyawa natrium klorida yang berada di golongan 1A yang nilai Biloxnya +1. Yang berikut Bilox yang muatannya. Contohnya NH4+ yang nilai Biloxnya berarti +1. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari aturan-aturan Bilox yang telah dijelaskan tadi. Di sini saya ambil contoh soal dari senyawa H2SO4. Di sini diminta untuk menentukan Bilox dari S. Lalu kemudian kita jabarkan semua unsur yang ada dalam pada senyawa ini, yang berarti hidrogen memiliki 2 unsur tambah S tambah 4O sama dengan 0. Mengapa 0? Karena senyawa ini masuk dalam unsur bebas. Nah, kemudian di sini kita substitusikan masuk nilai-nilai dari bilangan-bilangan tersebut. Contohnya seperti 2 kali 1 nilainya +1 tambah dengan S karena S belum diketahui tambah 4 kali nilai dari O sama dengan -2 seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman di aturan Bilox sama dengan 0. Lalu tinggal dijumlahkan 2 tambah S tambah 4 kali -2 sama dengan -8 dengan 0. Maka semua bilangan-bilangan ini dipindah luaskan. Jadi S sama dengan 2 dipindah luaskan menjadi -2, 8 menjadi
positif 6. Lalu S sama dengan 6. Ini 8, S sama dengan 6 positif. Jadi di sini saya akan menjelaskan senyawa Cr2O7-2. Jadi nilai dari yang ditanya di sini adalah nilai Cr. Terus nilai muatan pada senyawa Cr ada 2 ya. 2 Cr tambah oksigen ada 7. Jadi ditulis 7O. Sama dengan min 2. Min 2 ini dapat karena muatan ion pada senyawa ini. Kemudian 2 Cr ditambah dengan 7. Lalu substitusikan masuk nilai dari oksigen ini. Nilai dari OO adalah negatif 2. Negatif 2 sama dengan negatif 2. Lalu 2 Cr tambah min 14 sama dengan min 2. Lalu pindah ruaskan semua faktor yang sejenis. 2 Cr sama dengan min 2 tambah 14. Karena 14 telah berpindah ruas, maka 14 menjadi positif. Lalu 2 Cr sama dengan 12. Lalu Cr sama dengan 6. Jadi nilai dari rom pada senyawa Cr2O7-2 adalah 6. Jadi kesimpulannya terdapat 3 konsep redox, yaitu yang pertama berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen, yang kedua berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron, dan yang terakhir berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Maka materi yang telah kami jelaskan sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi pembakaran bahan bakar, roket, pemutihan, antioksidan, dan yang terakhir pengolahan air limbah. Itulah kesimpulan dari penjelasan reduksi oksidasi. Sekian dan terima kasih. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key